Baik, selamat pagi buat semuanya dan teman-teman sekalian yang ada di Zoom ini. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Faridawati Marpaung, SST dan MIT sebagai dosen pembimbing akademik mata kuliah himpunan dan logika. Kami dari kelompok 7 yang akan yaitu Chelsea Beatrice Padang, Christopher Mario, Katiza Jara, Putri Yusra Liza, dan saya Peggy Senturi yang akan sebagai moderator. Adapun teman-teman yang lain itu akan menjadi pemateri yang relasi dan fungsi ataupun jurnal-jurnal yang akan kami sajikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu relasi. Baik, sebelumnya kita sudah kenal apa itu relasi. Relasi himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Relasi terdapat definisi dua, yaitu definisi satu, perkalian Cartesian atau Cartesian product antara himpunan A dan B ditulis sebagai A kali B, didefinisikan sebagai semua himpunan pasangan terurut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota B. Notasinya dapat ditulis dengan A kali B sama dengan elemen XY, X merupakan elemen A dan Y merupakan elemen B. Definisi yang kedua yaitu relasi binär F antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. A disebut daerah asal dari R, domain, dan B disebut daerah hasil, range atau dari R. Notasi R anggota himpunan bagian dari A kali B. Baik, representasi relasi ini dapat kita sajikan dengan 5 bagian, yaitu yang pertama, satu, menggunakan diagram panel. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar dengan arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Semuanya bisa melihat dari gambar yang ada di relasi bagian A dan B. Contohnya A sama dengan anggota himpunannya yaitu 2, 3, dan 4, dan B anggota himpunannya yaitu 2, 4, 8, dan 9, dan 15. Selanjutnya yang kedua, menggunakan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal atau domain, sedangkan kolom keduanya menyatakan daerah hasil atau range. Sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan grafik. Di sini kita menggunakan tabel, dan bentuknya juga sama seperti sebelumnya. A dan B ini adalah kodomain, dan A adalah domain dan B adalah kodomain. Contohnya diberikan suatu relasi. Himpunan R sama dengan anggotanya 2,2, 24, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan anggotanya A1, A2 sampai A tak terhingga, dan B sama dengan B1, B2 sampai B tak terhingga. Yang kedua, relasi R dapat disajikan dengan matriks M yang ada di bawah ini. Yang ketiga, kita dapat menggunakan matriks. Contohnya relasi R pada contoh sebelumnya dapat dinyatakan dengan matriks dengan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 4, B3 sama dengan 8, B4 sama dengan 9, B5 sama dengan 15. Selanjutnya yang keempat, menggunakan diagram Cartesius, yaitu suatu relasi dapat dipresentasikan ke dalam sistem koordinat. Tanda titik menjelaskan bahwa pasangan tersebut termasuk suatu hubungan. Di sini dengan diagram Cartesius kita dapat melihat bahwa relasinya itu ada di bagian titik, bagian X dan Y, dan titik yang ada di titik tengah itu merupakan hasil relasi dari X dan Y. Contohnya diberikan suatu relasi R, anggota himpunannya itu Adrian dan hijau, Anna dan biru, dan Angel dan merah. Yang kelima, kita menggunakan graf berarah. Graf berarah ini dapat kita simpulkan dengan 4 bagian, yaitu satu, graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Yang kedua, tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arch. Yang ketiga, jika A, B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut sebagai simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex.
Yang keempat, pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul B ke simpul A sendiri. Busur semacam ini disebut gelang atau kalang atau loop. Contohnya dapat kita lihat di grafik di bawah ini. Contohnya diberikan R dengan anggota himpunan A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R dipresentasikan sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa mereka relasinya balik-balik ke diri sendiri mereka. Selanjutnya, ke sifat-sifat relasi itu ada 6. Yaitu yang pertama, sifat refleksif, di mana relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika himpunan A, untuk setiap A elemen A. Yang kedua, irrefleksif, yaitu relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A, jadi A, tidak merupakan elemen R. Yang ketiga, simetris, yaitu relasi R pada himpunan A disebut simetrik jika untuk semua A, B merupakan elemen A. Jika A, B merupakan elemen R, maka B, A elemen R. Yang keempat yaitu asimetrik, yaitu relasi R pada himpunan A asimetrik jika A, B merupakan elemen R. Demikian sehingga B, A merupakan elemen R. Yang kelima, antisimetrik, yaitu relasi R pada himpunan A disebut antisimetrik jika untuk semua A, B merupakan elemen A. Demikian sehingga A, B merupakan elemen R dan B, A elemen R hanya jika A sama dengan B. Yang keenam, transitif, yaitu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B merupakan elemen R dan B, C merupakan elemen R. Maka A, C merupakan elemen R untuk A, B, dan C merupakan elemen A. Itu kembali ke asalnya. Selanjutnya, tiga fungsi akan dijelaskan oleh Chelsea Beatrice. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi. Pertama, kita akan mengetahui apa definisi dari fungsi sendiri. Fungsi adalah sebuah relasi biner di mana masing-masing anggota dalam himpunan A, domain, hanya mempunyai satu bayangan pada himpunan B, kodomain. Misalkan A dan B adalah sebuah himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita akan menuliskannya F adalah A tanda panah ke B, yang artinya F memetakan A ke B. Lalu A disebut sebagai daerah asal atau domain dari F, sedangkan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita dapat menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam D. Selanjutnya, pertama, jenis fungsi terbagi menjadi 3, yaitu fungsi injektif, one to one, atau lebih dikenal juga dengan fungsi injektif. Dikatakan jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Sini kita dapat melihat visualisasinya. Ada himpunan A dan himpunan B, mana dipetakan dengan garis panah. Lalu yang kedua ada fungsi, ini masih contoh fungsi injektif. Contoh soalnya, misalkan F adalah fungsi F yang memetakan Z ke Z. Tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Fx sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Yang pertama, Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 bukanlah fungsi injektif, karena
untuk dua X yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda. Nilai fungsinya sama, misalnya F2 sama dengan F-2 sama dengan 5. Padahal min 2 tidak sama dengan 2. Dan yang kedua, untuk Fx sama dengan X kurang 1 adalah fungsi injektif. Karena untuk A tidak sama dengan B. Lalu A kurang 1 tidak sama dengan B kurang 1. Misalnya untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 1. Dan untuk X sama dengan min 2, F min 2-nya dapat sama dengan min 3. Selanjutnya, ada fungsi surjektif. Fungsi F dipetakan pada atau untuk, itu disebut juga dengan fungsi surjektif. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F juga disebut fungsi pada himpunan B. Selanjutnya, contoh soal dari fungsi surjektif. Tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Fx sama dengan X min 1 merupakan fungsi surjektif. Sama, pada Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 bukanlah fungsi surjektif. Karena tidak semua nilai bilangan bulatnya merupakan jelajah dari F. Sedangkan untuk Fx sama dengan X kurang 1 adalah fungsi surjektif. Karena untuk setiap bilangan bulat Y-nya selalu ada nilai X yang memenuhi. Yaitu Y sama dengan X kurang 1 akan dipenuhi untuk sama dengan Y tambah 1. Lalu ada fungsi bijeksi. Fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Jadi, tiap himpunan A akan memiliki satu pasangan terhadap himpunan B. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal untuk fungsi bijeksi. Jika diketahui F mempunyai anggota 1, U, lalu 2, W, dan 3, F. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, I, dan W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Untuk Fx sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Karena F adalah fungsi bijeksi maupun fungsi pada. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan fungsi inverse. Inverse itu sama dengan kebalikan. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan inverse-nya atau balikannya dari fungsi F itu. Fungsi F dikatakan inverse jika dilambangkan dengan F pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A, dan B adalah anggota himpunan B. Maka F inverse B sama dengan A jika FA-nya sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering disebut juga sebagai fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikan. Contoh dari fungsi inverse. Diketahui F sama dengan 1, U, 2, W, dan 3, V. Kita ingin mencari tahu apakah ini merupakan fungsi inverse dan
kita dapat menyelesaikannya dengan mengetahui bahwa tadi telah dijelaskan bahwa fungsi f ini merupakan fungsi 1 ke 1. Maka dengan itu kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi ini invertible dan dapat dibalikkan. Jadi kita bisa mendapatkan f inverse-nya dengan U,1, W,2, dan V,3. Jadi dia dibalikkan. Kayak misalnya dia pertama dia kan X, Y. Jadi pas F inverse-nya jadi Y, X. Baru sini kita punya contoh soal yang kedua. Diberikan fx sama dengan x-1. Karena kita tadi tahu bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang invertible yang bisa dibalikkan, lalu kita dapat mencari f inverse-nya. Misalkan fx-nya sama dengan y. Sehingga kita dapat y sama dengan x min 1. Maka x sama dengan y tambah 1. Jadi f inverse y sama dengan y tambah 1. Selanjutnya kita akan membahas operasi-operasi pada fungsi. Ada 3 operasi perhitungan dalam fungsi, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan, yang kedua perkalian, dan yang ketiga adalah komposisi fungsi. Pertama, penjumlahan dan pengurangan dua buah fungsi. Ada definisinya, f tambah atau kurang g x sama dengan x ditambah atau dikurang dengan gx. Misalnya di sini contoh soalnya kita punya fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1 dan gx-nya sama dengan x tambah 6. Soalnya kita ingin mencari f tambah g. Maka sesuai dengan definisi tadi, tambah gx. Kita dapat x kuadrat ditambah 1 tambah x tambah 6. Yang hasilnya adalah x kuadrat tambah x tambah 7. Nah, yang kedua adalah perkalian dua buah fungsi. Diketahui definisinya adalah f kali gx sama dengan fx dikali gx. Kita ambil contoh, diketahui tadi fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1 dan gx-nya sama dengan x tambah 6. Maka f kali g sama dengan x dikali gx. X kuadrat tambah 1 dikali x tambah 6 sama dengan x ya ditambah x kuadrat tambah x ditambah 6. Dan selanjutnya ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi dari dua fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G A sama dengan F G A. Untuk contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x kurang 1 dan gx sama dengan x tambah 1. Tentukan f bundaran G dan G bundaran F. Yang pertama untuk f G x.
sama dengan FGX. Karena GX yang diketahui X kuadrat tambah 1, jadi kita bisa tulis Fx kuadrat tambah 1. Ini untuk yang fungsi fx-nya, kita masukkan x-nya itu dengan gx. Karena fx-nya sama dengan x kurang 1, maka di yang x-nya ini kita masukkan dia x kuadrat tambah 1. Didapat x kuadrat tambah 1 dikurang 1, dan hasilnya adalah x kuadrat. Untuk g bundaran f dapat ditulis dengan g fx. Sama kayak yang pertama tadi. Jadi didapat gx kurang 1 sama dengan x kurang 1 kuadrat ditambah 1, yang dimana hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x tambah 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persoalan mengenai relasi dan fungsi yang pernah dibahas oleh orang lain yang diambil dari jurnal yang berjudul Analisis Kesalahan Buku Matematika Materi Relasi dan Fungsi kelas 8 serta alternatif penyelesaiannya. Ini ditulis oleh Abdur Rahim dengan nama jurnalnya Jurnal Edukasi dan tahun terbitnya tahun 2020. Nah, riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenali terdapat tidaknya kesalahan yang terdapat dalam buku matematika pokok bahasan relasi dan fungsi kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 edisi perbaikan 2017. Setelah itu kesalahan yang muncul diidentifikasi serta diperbaiki sehingga konten buku sesuai dengan fungsi pembuatan buku itu. Nah, metodologi penelitian dari jurnal ini adalah dengan riset kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penilaian ini dilaksanakan selama bulan November tahun 2020. Data utama dalam riset ini ialah buku matematika siswa kelas 8 semester 1, edisi revisi 2017, materi relasi dan fungsi, terbitan Kemendikbud, dengan jumlah halaman 41 halaman, halaman 76 sampai 116. Data diperoleh dengan membaca, meneliti, mengamati, menganalisa setiap halaman pada buku matematika siswa kelas 8 pokok bahasan relasi dan fungsi. Jika menemukan kesalahan, maka akan ditulis dalam kartu data, dilanjutkan dengan mengkategorikan bersumber pada klasifikasinya. Keabsahan data memakai triangulasi data dan kecukupan referensial. Nah, hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan adanya 6 kesalahan konsep, 2 kesalahan gambar, dan 15 kesalahan penulisan dalam buku tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mutu buku tersebut belum optimal. Oleh karena itu diperlukan revisi agar buku tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembuatannya. Revisi ini penting untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan dan meningkatkan kualitas keseluruhan buku. Nah, jurnal tersebut memiliki kaitan langsung dengan materi relasi dan fungsi. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan yang terdapat dalam buku matematika yang membahas materi relasi dan fungsi untuk siswa kelas 8. Materi relasi dan fungsi ini adalah topik yang penting dalam matematika. Relasi adalah fungsi antara dua himpunan, sedangkan fungsi adalah jenis relasi khusus di mana setiap elemen dalam himpunan asal memiliki satu elemen dalam himpunan tujuan. Memahami konsep relasi dan fungsi secara benar sangat penting untuk membangun pemahaman yang kuat dalam matematika. Dalam jurnal tersebut, penulis menganalisis kesalahan yang mungkin terdapat dalam buku matematika yang membahas materi relasi dan fungsi untuk siswa kelas 8. Analisis kesalahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan umum terjadi dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih tepat. Dengan menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut, jurnal ini dapat membantu guru dan siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka terhadap materi relasi dan fungsi. Selain itu,
Jurnal ini juga memberikan alternatif penyelesaian yang lebih tepat untuk kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam buku tersebut. Alternatif penyelesaian ini dapat membantu siswa memahami konsep relasi dan fungsi dengan lebih baik dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih tepat, jurnal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam materi relasi dan fungsi. Nah, dalam konteks pendidikan, analisis kesalahan dan alternatif penyelesaian yang disajikan dalam jurnal ini dapat membantu guru dalam merancang metode pengajaran yang lebih efektif. Dengan memahami kesalahan yang terjadi dan mengetahui alternatif penyelesaiannya, guru dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih baik untuk membantu siswa memahami konsep relasi dan fungsi yang lebih baik. Dengan demikian, jurnal ini memiliki kaitan langsung dengan materi relasi dan fungsi karena fokus pada analisis kesalahan dalam buku yang membahas materi tersebut dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih tepat. Jurnal ini dapat menjadi sumber yang berharga bagi guru dan siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang materi relasi dan fungsi, serta membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Relasi dan Fungsi berbasis pendekatan penemuan terbimbing untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, penelitian ini ditulis oleh Anastasia Delos Jawa, Maria Edita, dan Willy Baldus Bow. Jurnal ini dari jurnal Cendekia atau Jurnal Pendidikan Matematika dan tahun terbitnya tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk bahan ajar berupa modul pada materi relasi dan fungsi berbasis pendekatan penemuan terbimbing untuk siswa kelas 8 SMP. Penelitian ini juga diusahakan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam menemukan konsep sendiri sehingga dapat meningkatkan pemahaman dalam hal ini. Peneliti menyajikan penyataan dan permasalahan yang memberikan siswa kesempatan seluas-luasnya untuk dapat menuangkan konsep sendiri. Nah, metodologi penelitian dari jurnal ini merupakan penelitian pengembangan, di mana pengembangan merupakan metode penelitian dalam menciptakan suatu produk yang berguna dengan mengukur tingkat kepatutan serta keefektifan produk. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: 1. Metode dokumentasi, 2. Metode wawancara, 3. Metode kuesioner atau angket, dan keempat, telaah dokumen. Instrumen penelitian ini berupa angket yang mengacu pada penilaian bahan standarisasi nasional pendidikan atau BNSP, dan data yang diperoleh adalah untuk mengukur kevalidan diperoleh dari guru matematika sebagai ahli konten, dosen sebagai ahli media, dan ahli desain. Untuk mengukur kepraktisan bahan ajar diperoleh dari angket respon guru dan angket respon siswa. Hasil dalam jurnal ini disebut diperoleh penilaian bahan ajar dari validator berkriteria baik dengan skor 4,6 dan hasil kepraktisan bahan ajar berdasarkan penilaian guru dan siswa mendapat kriteria sangat baik dengan skor 4,68, sehingga menunjukkan bahwa modul pada materi relasi dan fungsi mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga siswa bisa menyampaikan, menuangkan ide matematikanya. Dengan menuangkan ide matematikanya, dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan yakni pengembangan produk bahan ajar modul pada materi relasi dan fungsi berbasis pendekatan penemuan terbimbing untuk siswa kelas 8 SMP mampu mengatasi masalah siswa dalam memahami konsep serta menemukan konsep materi secara mandiri. Nah, jurnal tersebut memiliki kaitan langsung dengan materi relasi dan fungsi. Jurnal ini membahas tentang pengembangan bahan ajar yang berfokus pada materi relasi dan fungsi untuk siswa kelas 8 SMP. Tujuan utama dari pengembangan bahan ajar ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep relasi dan fungsi secara lebih mendalam dan dapat mengaplikasikannya dalam berbagai konteks.
Pendekatan penemuan terbimbing dipilih sebagai metode pembelajaran dalam jurnal ini. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan konsep-konsep matematika melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Dalam konteks materi relasi dan fungsi, pendekatan penemuan terbimbing memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep tersebut melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang meliputi analisis kebutuhan siswa, perumusan tujuan pembelajaran, desain bahan ajar, implementasi, dan evaluasi. Bahan ajar yang dikembangkan mencakup berbagai aktivitas dan latihan yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep relasi dan fungsi serta konkret dan aplikatif. Dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan dalam jurnal ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep relasi dan fungsi. Mereka juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan aplikasi konsep dalam konteks kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kaitan langsung dengan materi relasi dan fungsi karena membahas tentang pengembangan bahan ajar yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penemuan terbimbing, bahan ajar ini diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep relasi dan fungsi secara lebih mendalam dan dapat mengaplikasikannya dalam berbagai konteks. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Hafizah. Baiklah, masuk kepada jurnal ketiga. Sebelumnya, identitas dari jurnal ketiga. Judulnya yaitu Analisis Kemampuan Pemahaman dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Materi Relasi dan Fungsi. Adapun penulisnya yaitu Rame Novayanti, Ai Siri Melati, Yupi Siliviana Zanti. Nama jurnal yaitu Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika. Diterbitkan pada tahun 2019. Ringkasan pada jurnal ketiga, yang pertama tujuan penelitian. Jurnal ini bertujuan untuk mendalami pemahaman dan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi relasi dan fungsi. Fokusnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan metode pengajaran dan hasil belajar. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kemampuan siswa dalam memahami dan mengkomunikasikan konsep matematis, khususnya pada topik relasi dan fungsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pembelajaran siswa. Adapun hasil penelitiannya, dari hasil penelitian terungkap bahwa kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa berada pada tingkat rendah hingga sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi melibatkan kurangnya kemampuan dasar matematik siswa, perlunya peningkatan metode pengajaran, kondisi belajar, dan kurangnya pengembangan bakat. Temuan ini memberikan landasan untuk perbaikan dalam pendekatan pembelajaran matematika di tingkat SMP. Masuk ke dalam kaitan dengan relasi dan fungsi. Jurnal ini erat kaitannya dengan materi relasi dan fungsi, karena fokus utamanya adalah menganalisis kemampuan siswa pada topik tersebut. Penelitian mencakup pemahaman siswa terhadap konsep matematis, seperti contoh soal fx sama dengan 5x dikurang n, di mana sejumlah siswa berhasil menyelesaikan dengan baik, meskipun beberapa siswa mengalami kesulitan. Penelitian ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam kemampuan siswa untuk menyatakan situasi nyata ke dalam bahasa matematika dan menerapkan rumus pada bahasan relasi dan fungsi. Kontribusi jurnal, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi dalam memahami tingkat pemahaman siswa SMP pada materi relasi dan fungsi. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif dan memperkuat keterampilan komunikasi matematis siswa dalam konteks yang lebih luas.
Diharapkan hal ini dapat meningkatkan hasil belajar dan minat siswa terhadap matematika pada tingkat SMP. Selanjutnya, masuk kepada jurnal keempat. Adapun judul dari jurnal ini adalah Pengetahuan Parsial, Representasi Guru pada Relasi dan Fungsi. Penulisnya yaitu Khairiyatun Nisa Zikian dan Toto Nusantara. Nama jurnal Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains, diterbitkan pada tahun 2020. Ringkasan sekilas mengenai jurnal keempat ini yaitu pertama tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengetahuan parsial guru dalam merepresentasikan hubungan dan fungsi dalam matematika dengan fokus khusus pada pengetahuan representasi geometris guru dan pemahaman mereka terhadap hubungan dan fungsi. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dilaksanakan pada bulan Maret 2018 terhadap 6 subjek penelitian yang dipilih dari 314 peserta UKG Kabupaten Blitar tahun 2015. Analisis data hasil UKG digunakan sebagai langkah awal untuk mengkategorikan kompetensi profesionalitas guru berdasarkan kategori H high, M middle, L low, dan PL very low. Hasil penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan representasi geometris guru masih kurang dan pemahaman relasi dan fungsi masih bersifat parsial meskipun terdapat variasi dalam kategori kompetensi guru. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan guru dalam merepresentasikan dan memahami konsep relasi dan fungsi perlu ditingkatkan. Keterkaitan, kaitan dengan relasi dan fungsi. Jurnal ini memiliki kaitan erat dengan materi relasi dan fungsi karena penelitian ini secara khusus mengevaluasi pengetahuan representasi guru pada topik tersebut dalam konteks matematika. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menyoroti kelemahan dalam pengetahuan representasi geometris, guru dan pemahaman yang masih parsial terhadap relasi dan fungsi. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran materi ini, serta menunjukkan relevansi penelitian dengan tantangan dalam pengembangan kompetensi guru matematis guru. Penelitian ini menjadi landasan bagi perbaikan dan pengembangan strategi dan pembelajaran terkait materi, relasi, dan fungsi, dengan mengidentifikasi kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman guru. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika di tingkat guru, sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. Baiklah, selanjutnya mengenai kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Christopher Mario. Baiklah, kesimpulannya yang pertama adalah relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan yang dapat ditulis sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y, dengan X adalah anggota himpunan pertama X dan Y anggota himpunan kedua Y. Relasi dapat ditentukan menggunakan diagram panah, diagram rumus, atau perkalian kartesian dari himpunan A dan B. 2. Fungsi. Fungsi adalah relasi yang dihubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi dapat ditulis sebagai pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, di mana A disebut daerah asal atau domain, B disebut daerah kawan atau kodomain, dan himpunan anggota B yang mempunyai parapeta disebut daerah hasil atau range. Yang ketiga, perbedaan fungsi dan relasi. Perbedaan antara fungsi dan relasi yaitu fungsi menggambarkan semua anggota domain atau asal dapat dipasangkan tepat ke daerah lawannya, sedangkan relasi adalah pasangan yang di himpunan kodomainnya berpasangan dengan daerah hasil.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua.